Kali ini kita akan bahas wafatnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan tangisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Siti Fatimah memegang Hasan dan Husain dan membasuh kepala mereka. Lalu dia menemui Imam Ali karamallahu wajhahu seraya berkata, "Hai Abu Hasan, jiwaku telah membisikku bahwa tak lama lagi aku akan berpisah denganmu. Aku mempunyai wasiat dan telah kupendam dalam dadaku yang ingin aku wasiatkan padamu." Sayyidina Ali menjawab, "Wasiatkanlah apa saja yang engkau sukai. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai orang yang menepati dan melaksanakan semua yang engkau perintahkan kepadaku. Dan aku dahulukan urusanmu atas urusanku." Fatimah radhiyallahu anha mulai berkata, "Abu Hasan, engkau tidak pernah mendapatiku berdusta dan berkhianat, dan aku tidak pernah menentangmu sejak engkau menikah denganku." Sayyidina Ali menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari prasangka demikian. Engkau orang yang paling baik di sisi Allah, paling alim dan paling takwa. Tidak wahai Fatimah, engkau begitu mulia dan tidak pernah membantahku. Sungguh berat bagiku berpisah dan meninggalkanmu. Tetapi ini adalah hal yang harus terjadi. Demi Allah, engkau mengulangi musibah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atasku. Sungguh besar musibah kematianmu dan kepergian atasku. Kita milik Allah dan kepadanya kita kembali atas musibah yang sangat besar, sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan." Kemudian Sayyidina Ali mengusap kepala Fatimah radhiyallahu anha sambil menangis. Lalu Siti Fatimah melanjutkan wasiatnya, "Abu Hasan, jika aku telah meninggal, mandikanlah aku, hunutlah tubuhku dengan sisa hunut yang telah dipakai oleh ayahku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kafanilah aku, sholatilah aku, dan jangan biarkan orang-orang yang memperlakukan aku secara zalim menghadiri jenazahku, baik dari kalangan mereka maupun dari pengikut mereka." Kemudian Siti Fatimah meneruskannya, "Kuburkanlah aku di waktu malam saat keheningan menyelimuti bumi dan mata terlelap dalam tidur, dan sembunyikanlah letak kuburanku. Abu Hasan, aku berwasiat kepadamu agar menjaga Zainab, juga Hasan dan Husain. Jangan engkau bentak mereka, karena mereka akan menjadi anak-anak yatim yang penuh derita. Baru saja kemarin mereka ditinggal oleh kakek mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari ini mereka akan kehilangan ibu mereka." Kemudian Imam Ali karamallahu wajhahu keluar menuju masjid. Fatimah radhiyallahu anha berdiri dan memandikan Hasan dan Husain. Dia mengganti pakaian Hasan dan Husain setelah menyiapkan makanan bagi mereka. Siti Fatimah berkata kepada mereka, "Keluarlah kalian dan pergilah ke masjid sebagaimana biasa." Fatimah radhiyallahu anha menitipkan Zainab ke rumah Ummu Salamah hingga tak seorang pun dari anaknya yang ada di rumah. Asma binti Umais berkata bahwa dia melihat Fatimah, dan dia berkata kepadaku, "Wahai Asma, aku akan masuk ke dalam kamarku ini untuk mengerjakan salat-salat sunnahku dan membaca wirid-wiridku dan Al-Quran. Bila suaraku terhenti, maka panggillah aku. Bila aku masih bisa menjawab, kalau tidak, berarti aku telah menyusul ayahku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Asma berkata, lalu Fatimah radhiyallahu anha masuk ke dalam kamar. Tatkala aku sedang asyik mendengar suaranya yang membaca Al-Quran, tiba-tiba suara Fatimah radhiyallahu anha terhenti.
Aku memanggilnya, "Ya Zahra." Dia tak menjawab. "Hai ibunya Hasan." Dia pun tak menjawab. Aku masuk ke kamar dan Fatimah radhiyallahu anha telah terbentang kaku menghadap kiblat sambil meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanannya. Fatimah radhiyallahu anha menemui ajalnya dalam keadaan terzalimi, syahid dan sabar. Asma berkata, aku menciuminya dan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, sampaikan salamku kepada ayahmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saat aku dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Hasan dan Husain yang masih kanak-kanak pulang dari masjid. Saat mereka masuk, Husain yang pertama kali bertanya kepadaku, "Asma, di mana ibu kami Fatimah radhiyallahu anha?" Aku menjawab, "Wahai kedua pemimpinku, ibu kalian sedang tidur." Husain berkata, "Apa yang membuat ibu kami tertidur di saat ini, saat waktu salatnya? Tidak biasanya dia tertidur di saat ini." Aku berkata, "Wahai dua pemimpinku, duduklah hingga aku bawakan makanan untuk kalian." Asma berkata, aku letakkan makanan di hadapan Hasan dan Husain. Mereka memanggut-manggut kepala mereka ke arah bawah. "Sekarang ini makanannya, duhai Hasan, duhai Husain." Husain berkata, "Wahai Asma, sejak kapan kami makan tanpa ditemani oleh ibu kami Fatimah radhiyallahu anha? Setiap hari kami makan bersama ibu kami Fatimah. Mengapa hari ini tidak?" Perasaan Husain tidak enak. Dia berlari ke kamar. Kemudian dia duduk di depan kepala Fatimah dan menciuminya. Lalu dia berkata, "Oh ibu, berbicaralah kepadaku. Aku putra tercintamu Husain. Ibu, berbicaralah kepadaku sebelum ruhku keluar dari badanku." Husain berteriak, "Hai Hasan, semoga Allah melipat gandakan pahala kepadamu atas kematian ibu kita Fatimah." Imam Hasan datang dan merangkul ibunya dan menciuminya. Asma berkata, aku masuk kamar. Demi Allah, Husain telah merobek-robek hatiku. Aku melihatnya menciumi kaki ibunya Fatimah seraya berkata, "Ibu, berbicaralah kepadaku sebelum jiwa berpisah dari badanku." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisan Imam Ali ketika pemakaman jenazah istri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memasukkan jenazah istrinya tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra ke liang lahat, beliau menangis terisak-isak sehingga putranya Al-Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepadaku, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciumi wajah ibumu Fatimah." Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, ini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepada aku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang setiap engkau rindu akan surga
engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.